Halo semuanya, selamat datang di acara Permen Perbincangan Menarik. Perkenalkan, nama aku Safira Seda, aku siswa kelas 11, aku dari Kalimantan. Tapi untuk membahas permen kita kali ini, aku nggak sendirian loh, aku ditemani sama teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Florencia Maria, saya siswa kelas 10 SMA. Untuk membahas permen kita kali ini, kita mengambil tema yaitu wake up. Yaitu gimana sih cara kita membangun atau membawa para pelajar untuk bangun atau keluar dari zona nyaman. Oh iya, ngomong-ngomong tentang zona nyaman, ada loh kakak kelas kita yang baru melakukan pertukaran belajar di Roma. Nah, ini adalah salah satu seseorang yang berani keluar dari zona nyaman. Wah, nggak sabar nih mau dengar siapa ya? Yuk, kenalan yuk. Yuk, langsung aja kita kenalan. Halo, aku nama Deborah Oktariani. Aku salah satu siswi pertukaran belajar AFS atau American Film Service tahun 2019-2020 ke Italia. Oke Kak, salam kenal ya. Salam kenal Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, Kakak dulu SMA, tamatan SMA di mana? Dan tamatan tahun berapa? Aku tamatan Semansa SMA Negeri 1 Samboledo di Kabupaten Bengkayang, tamatan tahun 2020. Oke, terus Kakak ambil jurusan apa? Kok bisa mengikuti program pertukaran belajar di Roma? Waktu SMA aku ambil jurusan IPA, tapi kalau misalnya untuk pertukaran belajar, IPA atau PS sebenarnya bisa tergantung dengan yang kita lanjut. Oke, terima kasih Kak pengenalannya. Oke, langsung aja kita mau dengar gimana sih pengalaman selama di Roma. Yuk kita mau dengar gimana pengalaman, terus kita mau cari informasi gimana sih keadaan di Roma. Mau tanya nih Kak, gimana sih pengalaman Kakak selama mengikuti pertukaran pelajar di Roma? Kalau kita ngomong tentang pengalaman, pasti nggak akan ada habisnya kan. Jadi aku belajar untuk ambil pelajaran dari setiap pengalaman yang aku alami. Seperti waktu itu, aku sama teman aku, anak pertukaran pelajar juga dari Turki, namanya Irmak. Kita jalan-jalan ke Roma. Terus besoknya akan ada karnaval yang diadakan di dekat rumahnya temanku ini, si Irmak ini. Jadi kita memutuskan untuk nginap di rumah si Irmak ini, di rumah host family-nya atau keluarga angkatnya. Jadi waktu pas udah di rumahnya, kita kenalan-kenalan kan sama host family-nya. Jadi waktu itu host mom-nya atau ibu angkatnya itu bilang kayak gini sama aku, kenalin, ini anak saya, namanya Lady. Dia saya angkat, dia saya adopsi waktu umur 9 tahun. Terus karena mungkin kebawa budaya Indonesia kali ya, kalau kita awal perkenalan itu kita kan basa-basi gitu kan, bercanda-bercanda. Jadi aku jawabnya kayak gini, oh dia memang kelihatan sih dari waktu pertama kali kita ketemu, kalau kalian itu memang bukan ibu anak angkat kandung, udah kelihatan sih, saya bilang gitu. Terus waktu pas lanjut kita makan malam, tiba-tiba host momnya ini bawa album, terus dia tunjukin satu foto, ini foto Lady waktu umur 9 tahun pertama kali kami adopsi. Terus saya langsung senggol-senggolan sama teman yang Turki kan, saya bilang kayak gini, Isha really adopsi. Dia betul-betul diadopsi. Terus dia bilang, I think my host mom already told you about it. Kayaknya ibu angkatku udah kasih tahu kamu lah tentang hal itu, kata dia kan. Terus saya sadar gitu kalau misalnya saya ada di lingkungan yang berbeda dengan orang Indonesia, jadi mungkin tidak terlalu menganggap remeh satu hal. Saya belajar itu harus lebih teliti, karena kan
saya nggak bisa samain budaya yang ada di Italia sama yang di Indonesia. Oke, kita kan udah cerita pengalaman-pengalaman nih. Mau tanya, ada nggak sih Kak pengalaman yang buat Kakak tuh kayak patah semangat, kayak mau nyerah kayak gitu? Pasti banyak sih ya. Dari awal waktu pas sebelum program pertukaran belajar, seleksinya dan juga proses ngumpulin berkasnya dari mulai berkas nasional sampai berkas internasional banyak banget. Sampai yang berkas internasional itu kan ada beberapa surat sama beberapa rekomendasi yang harus kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Contohnya raport atau rekomendasi dari sekolah itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Terus waktu di Italinya tantangannya pasti semua anak pertukaran pelajar ngalamin gitu sih. Kita ngalamin shock karena tiba-tiba langsung ke tempat yang budayanya beda dengan budaya kita. Kita ngerasain homesick, rindu lalu sama rumah. Tapi kita semua ya harus cari jalan keluar sendiri buat ngatasi itu. Kadang juga kita ngerasa pastinya jenuh sih ya. Jadi anak pertukaran belajar harus jadi kayak the best version of ourselves. Jadi versi terbaiknya dari diri kita tuh kadang capek gitu. Tapi kalau menurut aku itu gunanya awalnya kita punya niat sama semangat yang kuat. Jadi kita tuh bisa cari jalan keluar atau kita bisa mengatasi hal-hal yang lain gitu. Oke, makasih ya Kak untuk pengalamannya. Wow, seru ya pengalaman kakak. Jadi makin penasaran nih tahu lebih dalam lagi. Oh ya kak, pasti ada dong setiap tantangan yang kakak alami selama mengikuti program pertukaran belajar selama di sana. Apa aja sih kak tantangannya? Tantangannya banyak sih ya. Kayak kita harus tiba-tiba berada di satu daerah yang kita tuh nggak tahu sama sekali gitu. Walaupun udah searching gitu kan di internet apa kebiasaan-kebiasaannya sama hal-hal yang orang sana nggak sukain, tapi tetap aja sih pasti culture shock itu pasti selalu ada di tempat-tempat baru yang kita baru gitu. Jadi ya itu sih mungkin culture shock sama homesick, rindu sama rumah, rindu sama makanan Indonesia. Oke, terus kak, gimana sih perasaannya pertama kali datang di Roma? Mulai kayak nggak nyangka gitu, kayak ini beneran udah nginjak Roma nih kayak gini gitu. Soalnya kayak dari semua proses yang udah dialami, yang udah dilewati gitu, masih kadang nggak nyangka aja udah sampai sana. Oke. Mau tanya nih Kak, gimana sih rasanya kalau jadi mahasiswa itu pertukaran pelajar di Roma? Asik nggak sih Kak? Asik karena orang-orangnya ramah gitu sih, terus terbuka sama budaya-budaya luar, budaya orang-orang asing gitu, atau mungkin karena mereka negara yang pengunjungnya bukan hanya orang-orang Roma itu aja, jadi mereka juga karena Roma mungkin ya, jadi mereka dapat kayak wisatawan asing banyak gitu, jadi mereka udah nggak asing lagi lah sama orang-orang asing, dia bisa nerima kita gitu. Terus itu kan Kak, kita kan gimana sih punya pribadi yang nggak mudah menyerah. Selain semangat, kan kalau kita mau capai cita-cita tuh bukan hanya bermodal semangat kan, pasti ada sesuatu gitu yang buat atau memotivasi kita agar nggak mudah nyerah. Khususnya dari kakak. Kalau aku sih yang memotivasi aku selama ini, yang bikin aku kuat, support system awal itu orang tua, karena mereka dari awal itu betul-betul support aku. Jadi mungkin kalau teman-teman semuanya yang orang-orang tuanya masih mau support dalam hal apapun, masih didukung gitu. Jadi kayak gimana ya, kalaupun aku kadang merasa jenuh, kadang merasa capek, aku ingat mereka aja mau berkorban banyak hal demi aku, masa aku tiba-tiba mau capek dan jenuh gitu. Jadi mereka tuh emang betul-betul kayak support system atau semangat awalnya lah dari mereka. Oke kak,
selama kakak di Roma, apakah ada hal-hal yang berkesan atau hal yang memotivasi kakak hingga masih kakak pegang saat ini? Jadi orang-orang Roma itu mereka tuh punya jiwa-jiwa nasionalis yang tinggi. Jadi mereka itu selalu klaim kalau makanan mereka itu makanan terenak di dunia. Bahasa mereka itu bahasa terbaik di dunia. Orang-orang mereka itu orang-orang terhebat di dunia. Jadi itu aku sadar kalau mereka itu bangga terus cinta sekali sama negara-negara mereka. Itu mereka udah lihat negara luar. Mereka mungkin tahu banyak hal tentang negara lain, tapi mereka tetap mengklaim bahwa negara mereka itu yang terbaik. Jadi dari situ aku belajar kalau misalnya mereka aja bisa cinta itu sama negara mereka, kenapa aku enggak? Jadi aku belajar buat lebih cinta sama Indonesia, bangga dengan apa yang aku punya, dari mana aku berasal. Oke, gimana sih Kak itu cara-cara biar kita tuh bisa capai cita-cita kita, terus apa-apa aja sih yang kita korbankan gitu? Maksudnya tadi awal kita harus punya motivasi yang kuat, karena kita harus pahami dulu motivasi awal kita untuk kita melakukan satu hal itu apa. Jadi kalau misalnya kita ada merasa beberapa tantangan yang berat, kita tuh tahu gimana cara menyelesaikannya, kita punya jalan keluarnya. Terus hal-hal yang harus dikorbankan lebih banyak sih pastinya waktu, karena kita pasti berproses kan. Mungkin kalau misalnya harus tidur siang atau harus ada waktu untuk main-main sama kawan, kita harus korbankan hal-hal waktu itu, karena masak mie instan aja butuh waktu gitu kan. Apalagi untuk mencapai mimpi kita juga butuh waktu. Wah, hebat ya kakak, mempunyai semangat yang tinggi hingga bisa sampai sekarang ini. Oh ya kak, apakah dari semua pengorbanan yang kakak udah keluarin saat ini, apakah itu berarti atau tidak, atau gimana kak? Kalau menurut aku, semua pengorbanan yang udah aku buat itu selalu worth it, selalu berguna. Karena walaupun aku gagal, setidaknya aku belajar. Kalau aku gagal, aku berproses. Jadi kalau misalnya aku ada di situasi seperti itu lagi, aku tuh tahu jalan keluarnya. Karena udah pernah dialami kan. Dan kita juga nggak bisa selalu ngeklaim kayak misalnya kalau kita udah usaha harus berhasil, kita nggak boleh sih sebenarnya harusnya gitu. Jadi tergantung gimana cara kita memandang hasil akhirnya itu gimana. Tapi kalau menurut aku, semua yang udah kita korbankan itu pasti nggak akan sia-sia, karena setidaknya kita udah berproses, udah ada pengalaman buat gagal. Dan aku juga pernah dengar kata-kata yang diucapkan dari panutan aku. Dia pernah bilang kayak gini, hope for the best and prepare for the worst. Jadi artinya kita berharap untuk yang terbaik dan bersiap-siap untuk hal kemungkinan terburuknya gitu. Jadi mungkin kita harus kayak, maksudnya siapin plan B atau cari jalan keluar lainnya, kayak misalnya kalau kita gagal kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan kalau kita gagal. Jadi buat kita tidak patah semangat dan masih punya motivasi, kesempatan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita kan udah dengar nih pengalaman Kak Deborah selama di Roma, selama mengikuti pertukaran pelajar dari Indonesia ke Roma. Pastinya ada dong pesan-pesan untuk pelajar di Kalimantan. Untuk teman-teman semua yang ada di Kalimantan, ayo kita jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti menyerah. Karena mimpi itu punya kita yang perjuangkan. Mungkin kita fasilitas kita, kesempatan kita tidak sama dengan anak-anak yang ada di kota-kota besar. Tapi ayo kita belajar untuk memperjuangkan mimpi kita lagi, karena kalau bukan kita, nggak ada orang lain yang memperjuangkan. Dan ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Maksudnya ada banyak kesempatan untuk kita anak-anak muda untuk menggapai mimpi kita. Jadi kalau udah nyoba satu hal langsung nyerah, gitu aja. Jadi kalau misalnya kita gagal, masih banyak kesempatan lainnya. Oke kak, terima kasih ya buat pesannya, dan terima kasih banyak buat pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Biarlah para pelajar yang ada di Kalimantan dapat termotivasi oleh pengalaman kakak untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang, pantang menyerah untuk menggapai setiap cita-cita dan impian.
sama-sama. Terima kasih juga udah diizinin untuk ngomong di sini. Oke Kak, nggak terasa ya Kak, kita udah berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak buat pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Saya Safira Seda, Saya Florencia Damaria, pamit undur diri dari teman-teman semua. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.